Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara lapor SPT tahunan bentuknya badan di Kortek. Nah, kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa untuk di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di kantor pajak Pratama Blitar, itu mengadakan pelatihan ataupun sosialisasi. Nah, itu kemarin sudah saya rekam, tinggal saya menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, terlebih dahulu klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kita dapat belajar bersama-sama. Nah, gimana caranya? Ayo simak video saya kali ini. Nah, itu kemarin waktu di kantor pajak saya melakukan pelatihan bersama teman-teman ya. Nah, itu untuk pelatihan tersebut itu menggunakan web Kortek bentuknya dummy. Nah, jadi belum secara langsung di Kortek akun wajib pajak masing-masing ya. Itu bentuknya dummy. Nah, kita kemarin disediakan untuk NPWP atau NIK PIC, kemudian passwordnya, kemudian NPWP badan. Nah, di sini kita masukkan untuk NIK PIC ya, kemudian untuk kata sandinya juga kita masukkan yang sudah disediakan oleh kantor pajak. Nah, setelah itu kita login ya. Nah, ini setelah login bentuknya seperti ini ya. Hampir sama dengan Kortek yang asli yang biasa kita gunakan ya. Nah, setelah kita masuk, nah terlebih dahulu kita masuk di rule akses badan usahanya ya. Nah, ini masuk di rule akses badan usaha, di atas itu kita masuk, kita pilih yang wajib pajak yang bawah ini ya, untuk badan usahanya. Nah, kemudian untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalau sudah ada keterangannya your internet user, berarti kita sudah masuk di akun badan usahanya ya. Nah, setelah itu kita akan melaporkan SPT tahunnya terletak di surat pemberitahuan atau SPT. Kita klik. Nah, kemudian ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah konsep SPT, kemudian menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT tolak, dan SPT dibatalkan. Nah, untuk membuat konsep, kita klik buat konsep SPT itu ya. Kita klik buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPh badan, kemudian kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita akan pilih SPT bagian tahun pajak atau SPT tahunan. Kita pilih ya. Kita centang itu. Kita klik bagian SPT tahunan pajak. Kemudian untuk periodenya, karena kemarin belum akhir tahun, kita bisanya di masa Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025. Setelah itu kita pilih itu ya. Kita klik. Kemudian di konsep SPT itu akan muncul draftnya seperti ini. Draft SPT tahunan badan rupiah untuk masa pajaknya Agustus sampai Juli 2025. Nanti kalau waktu pelaporan yang asli di akun kontak masing-masing ini mulai Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, ini cuma garis besarnya untuk cara pelaporannya seperti apa. Nah, setelah itu kita pilih, kita klik yang menu lihat itu ya, atau tombol pensil itu kita klik. Kemudian, nah di sini sudah masuk di
waktu pelaporannya. Kemudian di kolom leader itu ada tahun pajak, kemudian di bawahnya ada status berupa statusnya normal atau pembetulan di situ, kemudian periode pembukuan. Nah, untuk metode pembukuan pencatatan bisa kita pilih ya. Itu bisa menggunakan pembukuan stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, itu kita bisa pilih ya. Kita menggunakan metode pembukuannya apa. Nah, kali ini kita menggunakan yang stelsel akrual. Kemudian kita selanjutnya kita lanjut ke bagian bawah, identitas wajib pajak. Itu ada NPWP, kemudian nama, alamat email, dan nomor telepon. Kalau sudah sesuai dengan identitas wajib pajaknya, itu bisa disembunyikan. Tanda panahnya kita klik, bisa sembunyi. Setelah itu, kita ngisi bagian B, informasi laporan keuangan. Itu untuk nomor 1, sektor laporan keuangan, pada lampiran 1 bisa kita pilih ya. Bisa kita pilih bentuknya umum, manufaktur, dagang, jasa, atau bank komersial. Nah, kali ini saya akan milih bentuknya dagang. Kemudian, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan pabrik? Apabila ya, kita pilih ya. Kalau tidak, kita klik tidak. Setelah kita mengisi kolom C, sektor laporan keuangan, itu langsung kita masuk ke L1C. Nah, kita buka L1C. L1C itu merupakan rekonsiliasi laporan keuangan bentuknya dagang. Itu bisa kita isi. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, di situ sudah disediakan untuk nama akun berupa penjualan domestik, penjualan ekspor, itu bisa kita isi. Nah, di sini saya isi untuk penjualan domestiknya sebesar 5M. Dan selanjutnya kalau nggak ada koreksinya atau penyesuaian fiskal positif maupun negatif, kita isikan dengan kosong ya. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita isi HPP-nya atau pembelian seperti tadi ya, kita masukkan aja untuk pembelian, kemudian persediaan awal, persediaan akhir juga kita isi. Nah, setelah itu kan ketemu untuk lavakotornya. Setelah kita isi persediaan awal dan persediaan akhir, itu kan ketemu lavakotornya. Nah, setelah itu kita masuk ke beban. Nah, kita isikan bebannya. Yang pertama adalah beban gaji, tunjangan, bonus, honorarium, dan sebagainya. Kemudian beban imbalan, beban transportasi, dan sebagainya ya. Sampai ke beban yang terakhir. Nah, kita isikan seperti ini ya. Kita isikan semuanya untuk biayanya. Kita isi semua. Nah, di sini untuk beban bunga itu kita isikan nilai komersialnya, kemudian penyusian fiskal positif apabila ada kita isikan. Itu untuk kodenya bisa kita pilih ya.
Itu untuk beban bunga itu berupa sanksi sanksi karena itu harus di penyesuaian fiskal positif. Nah, kalau ada koreksi fiskal positif itu tampilannya seperti ini ya. Ini ada koreksi fiskal, jadi yang fiskalnya jadi kosong. Nah, setelah itu kita di sini sudah ketemu kan untuk laba bersihnya. Kemudian kita isi untuk pendapatan non usaha lainnya. Nah, kemudian apabila kenakan PPh final itu dikoreksi ya, diisi di bawah sini. Jadi untuk fiskalnya jadi kosong. Selanjutnya untuk kode penyesuaian juga kita isi. Ya, itu kodenya penghasilannya dengan PPh final yang penghasilannya tidak termasuk objek pajak, tetapi masuk dalam peredaran usaha. Kemudian kita simpan. Beban non-usaha lainnya kita isikan, dan apabila ada koreksi juga kita masukkan koreksi fiskal positif. Nah, seperti ini. Nah, kan ketemu untuk laba rugi sebelum pajak yang fiskal. Kalau yang sebelah kiri ini adalah laba rugi dalam bentuk fiskal, dalam bentuk komersial, dalam bentuk komersial. Nah, setelah kita selesai mengisi di laporan laba rugi, kita mengisi di laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan neraca. Nah, untuk kasnya kita isi, kemudian kita isi keseluruhannya. Nah, setelah kas kita isi persediaan, kemudian ada pos-pos lain kalau ada isinya bisa kita isi. Yang penting untuk jumlah harta dan utang yang kanan kiri itu harus balance ya. Nah, di sebelah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas itu harus sama untuk posisi neracanya itu. Kalau sudah sesuai semua untuk jumlah aset, kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas, itu bisa langsung kita simpan konsep. Nah, setelah itu kita masuk ke induk lagi ya. Kemudian kita masuk ke kolom C. Nah, di C1A itu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran tertentu yang dikenakan PPh bersifat final, kita pilih tidak, ya atau tidak. Kalau ya, itu kita wajib mengisi yang di atas ini nanti akan muncul. Kalau tidak, berarti nggak muncul. Nah, kemudian yang nomor 2, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, kita pilih ya. Nah, kalau ya kita isi di lampiran L4. Nah, sebelumnya kan belum ada lampiran L4. Kemudian kita pilih yang lampiran L4, kemudian kita pilih add untuk memasukkan PPh yang bersifat final. Kita isikan di situ. Nah, seperti ini diisikan untuk PPh finalnya. Kalau sudah, langsung kita simpan. Nah, seperti ini kan sudah masuk. Kemudian kita lari ke induk lagi. Nah, kita ke kolom C3.
yaitu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, itu bisa kita pilih penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita pilih ya atau tidak. Apabila ya, itu nanti akan ada lampiran tambahan. Kalau tidak ada tambahan ya. Kemudian kita masuk ke kolom D, perhitungan PPh. Nah, di sini untuk perhitungan PPh-nya, penjualan neto sebelum fasilitas pajak. Nah, itu dari laporan laba rugi yang sudah kita isi tadi ya. Kemudian kita lari ke yang nomor 5, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas sebesar dalam rangka penanaman modal pengurangan penghasilan neto. Kemudian kita pilih tidak. Kemudian yang nomor 6, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Kita pilih tidak. Nah, setelah itu penghasilan neto fiskal kan sudah sama kayak tadi. Nah, kemudian untuk nomor 8 itu adalah apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasi. Apabila ada yang bisa dikompensasi, kita pilih ya. Kalau tidak, kita klik yang tidak ya. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya masih sama kan. Kemudian nomor 10, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas penghasilan yang butuh dalam rangka kegiatan penelitian atau pengembangan tertentu. Kita pilih tidak. Setelahnya kita langsung ke tarif pajak. Bisa kita pilih untuk tarif pajaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah dengan tarif ketentuan umum dengan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Kemudian yang nomor 2 tarif fasilitas bagaimana 17 ayat 2B. Kemudian yang ketiga tarif fasilitas bagaimana pasal 31E. Karena untuk omsetnya di bawah 50M kita pilih yang 31E. Nah, kita pilih yang 31E. Kemudian untuk PPh terutama kan sudah muncul ini ya. Nah, di sini kan silahkan isi lampiran 8. Kemudian kita pilih L8. Kemudian jumlah peredaran bruto kita isikan sesuai dengan laporan laba rugi tadi. Kemudian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, kemudian PPh terutangnya juga sudah muncul ini ya. Kemudian yang pertama PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Yang B, 3 yang kedua ini PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, segitu. Kemudian jumlah PPh terutangnya sudah muncul secara otomatis ya. Kalau berwarna coklat seperti ini, itu sudah tidak bisa dirubah. Kalau masih putih, itu harus diisi secara manual ya. Nah, setelah sesuai, kemudian kita simpan konsep. Nah, kemudian kita kembali ke induk. Kita pengurangan PPh terutang yang kolom yang bagian E ya. Kita pilih bagian E. Nah, di situ ada apakah kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong oleh pihak lain. Kalau ada bisa kita klik ya. Kalau tidak kita klik tidak ya. Apakah ada bukti potong yang disetorkan oleh pihak lain. Kalau mempunyai kita pilih yang ya itu ya. Kita pilih ya. Kalau tidak ada kita klik yang tidak. Kalau ada kita harus mengisi yang lampiran 3 itu
bentuknya seperti ini, yang lampiran L3. Nah, di sini biasanya nanti untuk putih potongnya akan terisi secara otomatis ya, dari sistem Cortex itu sendiri. Nanti bisa dicek di akunnya masing-masing ya waktu laporan SPT tahunan. Nah, ini ada putih potongnya harus kita isi. Putih potong PPh pasal 23, kita isi tanggal putih potongnya, nomornya, kemudian jumlah pajak yang dipotong, kita isikan semua. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita isi semua, langsung kita klik simpan. Nah, di sini ada 2 ya putih potong yang ada. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke induk. Nah, kemudian kita masuk ke angsuran PPh 25. Kalau sudah ada angsuran PPh 25, ini nanti akan terisi otomatis dari sistem ya. Tinggal kita mencocokkan untuk angsuran PPh 25-nya. Kemudian yang nomor 11 itu adalah surat tagihan pajak apabila kita bayarnya kurang ataupun kita dapat SDP atas PPh pasal 25, bisa kita isikan secara manual di sini. Tapi yang diisikan hanya pokok aja. Kemudian yang 16 itu apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan. Apabila memperoleh kita klik ya, apabila tidak kita klik tidak ya. Nah, langsung kita masuk ke PPh kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini PPh-nya itu yang terutang 191 ini ya. Kemudian yang 17B, apakah terdapat surat putusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, kita pilih tidak. Selanjutnya yang 17C, PPh yang masih harus dibayar, itu namanya sekian ya. Kemudian yang 18A itu apabila ada pembetulan itu akan terisi otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kolom 19 ya. Itu apabila lebih bayar. 19B itu adalah informasi rekening apabila terjadi lebih bayar. Kalau kurang bayar itu nggak perlu diisi kan. Nah, kita masuk ke perhitungan angsuran PPh 25. Apakah wajib pajak merupakan wajib tertentu harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25? Bisa kita pilih ya ataupun tidak. Kalau ya, kita akan mengisi. Kalau tidak, itu akan terisi secara otomatis. Kalau tidak, kita akan mengisi lampiran 6. Kita buka lampiran 6. Nah, di situ ada perhitungan yang menjadi dasar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya ya. Bisa kita isikan. Nah, di situ akan terisi secara otomatis untuk angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita, kalau sudah selesai, kita klik simpan ya. Setelah kita klik simpan, kita lanjut ke kolom induk lagi ya. Nah, kita lanjut dari pernyataan transaksi. Nah, itu yang di nomor 21A, apakah terdapat transaksi yang mempengaruhi hubungan istimewa? Kita pilih tidak. Selanjutnya untuk 21B, apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen tertentu harga transfer? Kita pilih tidak aja, karena kan tidak ya. Kalau ya akan mengisi di lampiran di atas akan nambah lampirannya. Nah, kita pilih tidak aja. Kemudian kita lanjut ke 21C. Apakah terdapat penanam modal pada perusahaan afiliasi? Kebetulan ini tidak ya, kita pilih tidak. Kemudian apakah wajib pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Kita pilih tidak aja. Kemudian yang 21E, apakah wajib pajak membayarkan biaya penyusutan amortisasi fiskal? Kita pilih ya, karena kan kita membiayakan penyusutan. Kita pilih ya. Kemudian kita mengisikan di lampiran L9 di itu penyusutan. Nah,
itu bisa menggunakan acuan ataupun kita isi secara manual. Nah, ini saya isi menggunakan Excel ya. Acuan input untuk biaya penyusutannya kita isikan, kemudian kita pilih impor data, dan kita simpan. Nah, untuk acuan penyusutan itu ada kode aset, kemudian kelompok, bulan, tahun, harga perolehan, nilai sisa, kemudian ada metode penyusutan menggunakan garis lurus, kemudian penyusutan fiskalnya berapa, kemudian untuk keterangannya juga bisa kita isi. Nah, kalau sudah sesuai bisa langsung kita simpan dan kita impor. Nah, kita impor terlebih dahulu. Nah, di sini XML valid, berarti kan sudah sesuai ya. Sudah bisa masuk untuk namanya, langsung diproses. Nah, ini sudah masuk kan. Untuk golongan satunya sudah masuk, kemudian kita scroll bawah sampai golongan 4. Bisa langsung kita cek untuk penyusutannya. Kemudian kita scroll bawah sampai terakhir di golongan 4 ya. Kalau sudah sesuai bisa langsung kita simpan. Nah, di bagian bawah sendiri ada jumlah penyusutan komersial, itu harus diisi sehingga tidak akan menimbulkan selisih penyusutan. Seperti biasa ya, kita isikan secara manual itu, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita simpan konsep. Nah, selanjutnya kita lari ke induk lagi ya. Kita lanjutkan ke 21F. Apakah wajib pajak mengenai biaya entertainment? Apabila ada biaya entertain, itu bisa kita klik ya. Nanti kita memasukkan daftar nominatifnya ya. Kalau tidak ada, kita klik tidak. Selanjutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal? Kita pilih yang tidak ada. Nah, selanjutnya, apakah wajib pajak memiliki nilai sisa lebih digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana? Kita pilih tidak. Kemudian, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri? Kita pilih tidak aja. Lanjut. Selanjutnya kita harus mengisi daftar lampirannya. Kalau ada tanda bintangnya itu harus kita isi ya untuk lampirannya. Bisa kita pilih untuk lampirannya itu bentuknya PDF. Nah, itu bisa kita isi, bisa kita lampirkan untuk laporan keuangannya yang sudah ditandatangani oleh direktur. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik bayar dan lapor bagian bawah sendiri ya. Nah, pada waktu mengupload dokumen laporan keuangan itu harus diupload, diunggah ya, biar masuk. Kalau dipilih aja nggak diunggah itu nggak bakal masuk di sistem Gopeknya. Nah, seperti ini kalau sudah file berhasil diunggah. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tentang surat pernyataan ini, kemudian jabatan kita isi, tinggal kita bayar dan lapor. Nah, kalau sudah bayar dan lapor, tinggal kita membayar kode billing yang sudah terbit. Nah, kebetulan kali ini tidak bisa sampai di lapor ya, sampai di menu pengisi. Kita hanya sampai di pengisian aja. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye.